Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan judul yang telah disampaikan tadi bahwa pada kesempatan ini kita akan membahas peran Ramadan membentuk bangsa yang madani. Ramadan adalah merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Hadiah bermakna pemberian Allah yang luar biasa kepada hambanya, yang apabila hambanya mampu menempatkan dirinya, mampu meningkatkan ibadahnya, mampu memahami dan memaknai nilai-nilai Ramadan itu sendiri, maka insya Allah dia akan menjadi pribadi-pribadi terbaik. Sesuai dengan tema yang kita angkat adalah Ramadan akan membentuk bangsa yang madani. Ketika kita berbicara bangsa, maka itu adalah sebuah pembicaraan yang sangat luas. Tapi kita harus ingat, sebuah bangsa yang hebat, sebuah bangsa yang berperadaban sesuai makna dari madani itu sendiri adalah itu diawali dan dimulai daripada masyarakat, orang per orang yang ada di dalamnya. Dalam bahasa yang lain adalah rusaknya sebuah bangsa, rusaknya sebuah negara adalah karena ulah daripada masyarakat, orang-orang yang ada di dalam bangsa itu sendiri. Maka subhanallah, tengoklah kehadiran Ramadan yang lebih kurang 1 bulan penuh ini memberikan makna yang luar biasa kepada kita. Kalau kita membaca di media dan mengikuti perkembangan kondisi bangsa hari ini, ya tentunya ada suka dan dukanya, ada plus dan minusnya. Banyak terjadi perhara, banyak terjadi persoalan, baik itu para pemimpin-pemimpin bangsa itu sendiri atau mereka yang diberikan amanah untuk mengelola bangsa ini. Ya, banyak sekali terjadi persoalan-persoalan. Banyak sekali terjadi masalah-masalah, baik itu masalah di persoalan hukum, persoalan politik, persoalan keamanan. Apalagi kita yang akhir-akhir ini juga dikejutkan oleh kenakalan remaja dan berbagai macam kasus persoalan orang tua. Ya, ini mungkin bisa dikatakan kenakalan orang tua, ya, atau apapun namanya. Intinya masyarakat madani itu adalah merupakan sebuah impian, tujuan daripada sebuah bangsa itu sendiri. Maka kita pernah menyampaikan sedikit tadi, masyarakat madani itu diartikan adalah sebuah masyarakat yang beradab dalam menjalani pembangunan, dalam memaknai kehidupan, dan inti daripada masyarakat madani itu adalah masyarakat yang penuh dengan akhlak yang mulia. Nah, jadi kehadiran Ramadan, nilai-nilai apa saja yang itu akan membentuk masyarakat madani? Ini yang perlu kita lihat dalam kesempatan yang singkat ini tentunya. Yang pertama adalah tengoklah, lihatlah bagaimana Ramadan ini mendidik kita semakin dekat dengan Allah. Nah, ini hal awal yang harus kita fahami. Bukankah dalam perjalanan kehidupan ini kalau kita memahami bahwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita ini adalah dari Allah. Allah yang telah menciptakan kita. Sejak manusia yang pertama yaitu Nabi Adam dan istrinya, kemudian dan seterusnya, itu Allah yang telah menciptakan kita. Ini harus kita ingat. Jangan sampai kita memahami ada teori-teori bahwa ada kekuatan lain yang menciptakan manusia ini. Termasuk teori yang salah difahami selama ini adalah termasuk teori Darwin, Charles Darwin, yang mengatakan manusia itu keturunan monyet. Nah, ini hari ini sebodoh-bodoh manusia kalau kita tanya bahwa nenek moyangnya monyet atau nenek moyangnya itu adalah kera, semua mereka tidak akan mengakuinya. Karena semua kita ketika dirunut itu kita adalah keturunan dari Nabi Adam. Nah, ini harus difahami dan diluruskan. Nah, ketika Allah yang telah menciptakan kita, maka bumi yang kita huni sekarang ini adalah Allah yang telah menciptakan. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya, yang telah menjadikan bumi itu terbentang dan kalian menghuni di dalamnya. Dan alhamdulillah, dari sekian planet Allah tempatkan kita di bumi. Ini sebuah nikmat yang luar biasa. Dan
Kita tidak bisa membayangkan seandainya kita hidup di planet yang lain selain bumi. Ada Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Ya mungkin ada planet-planet yang lain yang menurut penelitian tidak ada satu planet pun yang selain bumi itu untuk layak dihuni. Nah ini kita juga harus memahami dan bersyukur kepada Rob, kita telah ditempatkan di bumi. Nah kemudian juga kalau kita melihat di dalam Al-Quran, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Jadi ketika suatu saat kelak, ketika malaikat yang ditugaskan meniupkan sangkakala, ketika terjadi hari kiamat kubra, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Bumi yang hari ini kita tempati, bumi yang hari ini kita mencari nafkah di dalamnya, bumi yang hari ini kita berjuang, berjihad, melakukan berbagai macam aktivitas kita, yang menurut pemahaman kita, menurut apa yang kita lihat, bumi ini sudah cukup indah, sudah cukup luar biasa, tertata begitu rapi, begitu teratur, dengan iklim yang luar biasa, kita bercocok tanam ya dengan semua aktivitas kita. Tapi ketahuilah, dengan segala keindahan bumi ini, dengan segala keteraturan bumi ini, suatu saat ketika kelak tibanya hari kiamat kubra, maka semua ini akan dihancurkan. Idza syamsu kuwirat wa idza nujumu katarat wa idza jibalu suyirat. Jadi semua itu nanti matahari berjatuhan, kemudian bumi itu akan mengeluarkan isi di dalam perutnya, kemudian langit terbelah, bintang-bintang berjatuhan, bertabrakan, semua planet-planet yang ada di bumi ini, di area ini, semua yang telah Allah ciptakan. Nah, ternyata semua itu akan berakhir. Nah ini menunjukkan tentang ketauhidan kita, kefahaman kita bahwa jangan pernah menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan datang, bagaimana kita diakrabkan dengan ibadah-ibadah yang ada di dalamnya. Sejak daripada ibadah salat 5 waktu, kemudian ditambah lagi dengan ibadah-ibadah sunat, salat-salat sunat yang kita lakukan. Ada salat isyraq, ada salat duha, ada salat qiyamul lail. Bahkan di 10 terakhir di setiap masjidnya itu dilakukan kegiatan ibadah qiyamul lail. Di 10 terakhir mereka tidak lagi pulang ke rumah, tapi mereka berada di masjid. Kemudian infak, sedekah, dan bahkan kegiatan sosial yang kita lakukan. Semua itu tidak lain adalah mengakrabkan kita, mendekatkan kita kepada Rabb. Maka peran Ramadan dalam membentuk masyarakat madani adalah masyarakat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, ya, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum, dan mereka tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman. Apa itu kezaliman? Inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Nah, ketika mereka tidak melakukan syirik, tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, apa Allah berikan? Ulaika lahumul amnu. Masya Allah. Ketika mereka memilih Islam sebagai agamanya, Allah sebagai tujuannya, Rasul sebagai contoh suri tauladannya, Al-Quran merupakan dustur atau peraturan dan undang-undangnya, maka apa yang Allah berikan? Ulaika lahumul amnu. Masya Allah. Mereka akan diberikan keamanan. Masya Allah. Ini Allah yang janjikan di dalam Al-Quran. Syaratnya apa? Mereka beriman dan jangan melakukan kesyirikan. Bukan hanya amnu, bukan hanya keamanan yang Allah berikan. Humul muhtadun. Allah berikan petunjuk pada mereka. Cara mengelola kehidupan, cara memimpin dalam kehidupan, cara mengelola alam ini, cara bermasyarakat, cara berbisnis. Allah berikan semua hidayah. Jadi kenapa sistem kehidupan kita hari ini sulit, melarat, rumit, ya, kehidupannya serba tercepit, tidak ada keamanan, tidak ada kenyamanan, ya, masyarakat bertengkar, terjadi permusuhan. Persoalan hanya satu, kita tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tengoklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke permukaan bumi ini untuk apa? Untuk menyuruh manusia agar menyembah Allah. Orang-orang kafir jahiliyah terdahulu, mereka hidup dalam ketidaknyamanan. Yang kuat menindas yang lemah, yang cerdas memeras yang bodoh, menipu yang bodoh. Nah,
Bahkan pada saat itu perempuan dikubur hidup-hidup, dianggap adalah makhluk yang tidak bermanfaat. Antar suku terjadi permusuhan, mereka bertengkar begitu lama. Mereka memakan dan meminum sesuatu yang tidak layak untuk dimakan dan tidak layak untuk diminum. Diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya mereka menjadi bangsa yang mulia. Jadi ini yang pertama. Bagaimana peran Ramadan itu adalah membentuk masyarakat madani, masyarakat yang berperadaban adalah mereka yang dekat dengan Rabb-nya, mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan. Nah, bagaimana kita merasakan ini kehadiran Ramadan hari ini? Ya, ini sudah 3 hari lebih kita menjalani Ramadan, ya, masuk hari keempat ya. Ya, bagaimana? Apa benar kita merasakan kita begitu dekat dengan Rabb kita? Tawajuh beribadah kepada Rabb kita, berkhalwat hanya bersama dengan Rabb kita. Membaca Al-Quran merasakan itu seperti kita membaca surat-surat cinta dari Rabb kita. Merasakan itu adalah kalau itu ayat perintah, maka diperintahkan kepada kita. Kalau itu ayat larangan, kita merasakan bahwa Allah melarang kita jangan melakukan ini, melakukan itu. Jadi kita seperti berbicara dengan Rabb kita, merasakan kehadiran kita di hadapan Rabb kita. Nah, ini yang seharusnya dirasakan oleh masyarakat dalam menjalani Ramadan itu sendiri. Nah, kalau ini yang didapati, kalau ini yang dinikmati, maka ketahuilah sebuah masyarakat yang mentauhidkan Allah, jauh daripada kesyirikan, maka ini adalah bentuk awal daripada masyarakat madani itu sendiri. Kemudian yang kedua, bagaimana membentuk masyarakat madani ini dengan peran Ramadan itu sendiri. Dalam bulan Ramadan ini kita diajarkan berbagai macam bentuk kesabaran. Ya, kesabaran untuk tetap taat kepada Allah, kesabaran untuk tetap menjauhi maksiat, ya, kesabaran dari musibah yang menimpa kita. Nah, ini luar biasa. Nah, jadi masyarakat yang madani adalah mereka masyarakat yang sabar. Terjadi krisis moneter, harga-harga barang melonjak tinggi, kemudian naiknya pun tidak tanggung-tanggung, biasa 5%, 10%. Ini naiknya 200%, tidak ada angka dalam sistem perekonomian yang naiknya sangat signifikan seperti itu. Dan yang naik harga barang pun tidak tanggung-tanggung, hampir seluruh 80% kebutuhan masyarakat itu naik. Nah, dalam sebuah sistem masyarakat yang madani, dalam sebuah sistem masyarakat yang maju, kalau sebuah masyarakat sulit mendapatkan kebutuhannya, harus mendapatkan dengan harga yang sangat mahal, maka ini bukan masyarakat madani namanya. Ini masyarakat rusak namanya. Kenapa? Karena bangsanya bermasalah. Akhirnya rusak kehidupan masyarakatnya. Maka bagaimana Ramadan ini mendidik kita saling berbagi. Wahai para pemimpin, wahai Anda yang diberikan amanah untuk mengurus rakyat Anda, ketahuilah, Anda seorang pemimpin juga manusia biasa. Walaupun Anda punya pangkat dan jabatan yang sangat tinggi, Anda juga makan sama seperti rakyat juga. Walaupun kita punya harta banyak, ketika kita soap ke mulut kita, nggak bisa 100 soap, bahaya itu, bisa mati itu. Oh, saya orang hebat, oh saya punya pangkat dan jabatan. Saya nggak mau menyuap makanan ketika saya masukkan ke mulut saya 1 suap. Saya mau 1 truk. Ya, ini tenggelam mati dia. Nah, ini kan kesadaran buat kita. Apalagi saat berbuka. Ya, mungkin di sore hari kita sudah membeli berbagai macam menu takjil akan berbuka ya. Ada ini, ada itu. Semua kita ketika melihatnya kepingin memakannya dan meminumnya. Tapi saat sirene berbunyi, apa yang terjadi? Kita hanya mampu memakan 1 biji korma, 1 potong kue, dan 1 gelas air manis kalau kita minum, atau 1 gelas air putih. Apa maknanya ini? Ternyata Ramadan mendidik kita juga, di samping kita sabar, juga harus saling berbagi. Inilah yang dituntut dalam masyarakat madani. Masyarakat yang saling berbagi dan membagi. Kita masih ingat dulu bagaimana ya adat masyarakat Aceh dulu. Nah, ini khususnya karena ini kita di Plus 1 RRI Los Moe Aceh ini ya. Saya pikir tidak jauh berbeda juga dengan masyarakat di luar Aceh ya. Ya, insya Allah sama mudah-mudahan. Jadi ada sebuah sifat dan sikap saling berbagi. Ya, kita yang mungkin menanam sesuatu pohon yang mungkin tetangga kita tidak menanam pohon itu, maka kita akan saling berbagi dengan buah yang ada di pohon kita.
atau kita memiliki sesuatu yang itu kita melihat tetangga kita tidak memiliki, maka kita saling berbagi kepadanya. Bahkan setiap acara-acara penting dalam momen kehidupan masyarakat Aceh itu adalah hampir 80% mereka tidak perlu mengeluarkan biaya. Kenapa? Karena saling berbagi itu sangat kuat. Saling berbagi itu, saling tenggang rasa, saling memiliki, saling memberi itu sangat kuat. Dan ini terjadi terus-menerus dalam kehidupan masyarakat kita. Sampai kita melihat mereka menanam padi. Waktu tanamnya sama-sama. Kemudian nanti waktu memotong padinya juga sama-sama. Mengangkatnya juga sama-sama. Seperti tidak ada beban hidup ini. Hidup ini begitu mudah. Tapi tengoklah kondisi kita di akhir zaman ini. Semua harus berbayar. Nah ini salah, tidak ada yang salah. Hanya saja kalau mereka yang sanggup membayar mungkin hidupnya lebih bahagia. Tapi bagaimana dengan saudara-saudara kita yang hidupnya jangankan untuk membayar kepada orang lain, terkadang untuk membayar diri sendiri tidak punya kemampuan. Nah makanya indah sekali berbagi itu. Nah jadi masyarakat madani yang kedua yang diharapkan adalah masyarakat yang sabar dan suka berbagi. Nah ini kita berharap mudah-mudahan pasca Ramadan semoga harga-harga barang itu turun. Kalau kita survei ke masyarakat luas, kita coba naik ke pegunungan, masyarakat-masyarakat di pedesaan, mereka mengeluh. Kenapa mereka mengeluh? Harga jual pinang mereka itu sangat rendah. Harga jual karet mereka itu sangat rendah. Harga jual tanam-tanaman mereka itu sangat rendah. Sangat rendah sekali dibelinya. Tapi di sisi lain mereka harus membeli sesuatu barang kebutuhan dengan harga yang sangat tinggi. Nah ini sudah terjadi bertahun-tahun dalam masyarakat kita. Bukan hanya dalam Ramadan ini. Jauh-jauh sebelum Ramadan kita jalani ini, masyarakat sudah 5 tahun ke belakang itu sangat sedih sekali. Nah silakan pakar-pakar ekonomi turun, tengok bagaimana kondisi masyarakat. Silakan Anda pakar hukum, tengok bagaimana hukum yang berjalan dalam masyarakat. Anda pakar dalam bidang apapun, tengok bagaimana kehidupan masyarakat hari ini. Karena juga di antara tanda-tanda akhir zaman adalah nanti harta hanya berputar di kalangan orang-orang tertentu dan tidak dimiliki oleh orang-orang tertentu. Dan ini sudah datang. Orang yang hidupnya kaya, ya kaya terus dalam kemegahan, dalam kemewahan. Tapi dalam tanda petik ya, karena mereka hidup kekayaan untuk sendiri, kemegahan untuk sendiri. Dan mereka tidak bahagia itu sebenarnya. Karena hakikat bahagia itu adalah ketika kita bisa berbagi. Ini rumusnya. Jadi ketika orang hidup dalam kemegahan, dalam kemewahan, tapi kemewahan dan kemegahan itu hanya dinikmati oleh dirinya sendiri atau kelompok-kelompoknya sendiri, ini mereka itu tidak bahagia. Maka di sini masyarakat madani adalah di mana pemimpin-pemimpinnya adalah akrab dengan rakyatnya. Pemimpin-pemimpinnya adalah bisa merasakan apa yang dirasakan oleh rakyatnya. Jangan sampai ada pemahaman apa urusan gue. Gue sebagai pemimpin, lo sebagai rakyat, gue hidup sendiri, rakyat hidup sendiri. Nah, ini pemahaman yang salah. Dan ini bukan tipe masyarakat madani. Maka Masya Allah, Ramadan datang kepada kita. Bagaimana mendidik kita sabar. Sabar sekali. Kemudian bagaimana mendidik kita saling berbagi. Dan inilah yang diharapkan. Dalam masyarakat yang madani adalah masyarakat yang sabar dan saling berbagi. Kemudian selanjutnya, peran Ramadan dalam membentuk masyarakat madani ini adalah berjuang berbuat ihsan. Masya Allah. Di bulan Ramadan, sejak kita bangun tidur sampai kita akan tidur kembali, maka perbuatan yang diharapkan dalam diri seorang pribadi yang menjalankan Ramadan itu apa? Berbuat ihsan. Berbuat baik. Mulai dari ucapan kita adalah ucapan yang baik. Mulai daripada gerak tangan kita adalah gerak kepada yang baik. Langkah yang diayunkan oleh kaki kita melangkah ke tempat-tempat yang baik. Kemudian hati kita hanya memiliki niat-niat yang baik, kehendak-kehendak yang baik. Pikiran kita hanya melahirkan ide-ide yang terbaik. Telinga kita hanya mendengar yang baik-baik saja. Masya Allah. Itulah yang diharapkan seorang pribadi yang menjalani Ramadan. Nah ketika pribadi ini ada pada setiap bangsa, setiap negara, maka Masya Allah, tidak ada kesenjangan antara pemimpin dengan rakyat, antara orang yang berpangkat dengan rakyat jelata, antara orang yang pintar dengan orang yang kurang pintar.
antara orang yang kuat fisiknya dengan orang yang lemah fisiknya. Tidak ada kesenjangan. Justru sebuah malapetaka dalam sebuah bangsa itu muncul adalah ketika yang kuat menindas yang lemah. Ketika yang pintar membodohi orang-orang bodoh. Atau terkadang bahkan bukan hanya orang bodoh dibodohi. Orang pintar pun ikut dibodohi. Nah ini ngeri nih. Jadi itu adalah ciri masyarakat yang sengsara. Maka Ramadan datang kepada kita adalah mendidik kita senantiasa memiliki semangat berlaku ihsan. Masya Allah. Inilah masyarakat yang madani. Sebuah bangsa yang madani yang senantiasa berlomba-lomba fastabiqul khairat. Seorang pemimpin berlomba-lomba melakukan kebaikan kepada rakyatnya. Mereka para masyarakat, ya rakyat berlomba-lomba melakukan kebaikan pada pemimpinnya. Mereka tetangga dengan tetangga berlomba-lomba melakukan kebaikan dengan tetangganya. Masya Allah. Apapun profesi, pangkat dan jabatan mereka miliki, semuanya mereka berlomba-lomba melakukan perbuatan ihsan. Inilah Ramadan datang pada kita senantiasa memperbanyak diri kita, membiasakan diri kita melakukan perbuatan ihsan. Selanjutnya, Ramadan datang mengajarkan adab kepada kita. Bagaimana orang-orang yang berpuasa itu harus memperhatikan adabnya. Artinya harus memperhatikan sikapnya. Jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Nah ini yang kita sampaikan tadi. Adab inilah yang sudah hilang dalam kehidupan masyarakat kita. Terkadang seorang pemimpin tidak lagi punya adab kepada rakyatnya. Atau bahkan maaf, rakyat tidak beradab pada pemimpinnya. Nah ini tukar balik nih. Sudahlah pemimpin gak punya adab kepada rakyat. Udah ditambah lagi rakyat tidak punya adab pada pemimpin. Dalam arti yang lebih kecil lagi adalah sebuah keluarga. Sebuah keluarga, suami istri yang tidak memiliki adab kepada anak-anaknya. Atau anak-anaknya yang tidak memiliki adab kepada orang tuanya. Apalagi kita sampaikan tadi, termasuk lahirnya dan hadirnya pemuda-pemuda yang tidak beradab. Yang hari ini kita dikejutkan dengan sebuah perbuatan yang itu tidak mungkin dilakukan oleh seorang anak muda, anak remaja, tapi itu dilakukan. Terjadi perkelahian, terjadi pembacokan, berbagai macam perbuatan-perbuatan yang zalim yang lainnya yang dilakukan oleh yang itu notabene adalah masih anak remaja dan masih anak muda. Nah ini kita harus bersinergi dalam bergerak untuk bagaimana mengatasi kenakalan anak-anak remaja ini. Kenapa kita khususnya berbicara tentang remaja sedikit? Karena ketahuilah pemuda dan remaja ini merupakan tulang punggung negara. Bayangkan kalau kondisi hari ini anak-anak remaja kita, anak-anak muda belia kita sudah rusak. Bagaimana mereka nanti akan memimpin bangsa? Bagaimana nanti mereka akan membentuk masyarakat yang madani? Susah, sulit. Nah ini kita berdoa mudah-mudahan dengan hadirnya Ramadan ada sebuah kegembiraan bagi kita melihat di masjid-masjid dilakukan pesantren kilat, pembinaan terhadap remaja. Dan di sekolah-sekolah ada pembinaan terhadap akhlak remaja. Dan bahkan kita berharap ya bagaimana aparatur pemerintah juga turut andil. Ya, alhamdulillah kita melihat sudah ada sepak terjang dari pemerintah kita juga turut andil bersama ya jajaran-jajarannya bagaimana mengatasi ini. Tapi kita harus integral dalam bergerak ini semua. Ketika semua kita bergerak, dan yang paling penting adalah yang perlu kita sampaikan juga adalah kepastian hukum. Nah ini penting. Yang hari ini kita melihat itu belum optimal dan maksimal dilaksanakan. Mereka para penjahat-penjahat itu dilepaskan begitu saja. Nah ini persoalan. Maka ini bagaimana antara ulama dan umara harus bermusyawarah. Bagaimana mereka membuat sebuah kepastian hukum terhadap para pelaku kejahatan ini. Nah kita kadang-kadang miris, sedih kita. Negara-negara yang bukan Islam, yang mereka bukan menganut sistem Islam, justru mereka begitu tegas dengan persoalan hukuman ini. Para koruptor, ya para pengedar narkoba itu jelas sekali hukuman mati selesai. Tapi kita nggak tahulah kita di negeri antah berantah ini. Iya, ya banyak sekali berbagai macam persoalan kejahatan yang hadir, baik itu yang skalanya kecil maupun sampai skalanya besar.
Sepertinya hukumnya masih main-main. Masih main-main. Nah, kita berharap pada aparatur pemerintahan, jajaran pemerintah, punya kepastian hukum tersendiri dalam memberikan hukuman kepada para pelaku kejahatan. Karena ketika pelaku-pelaku kejahatan itu ditangkap dan dilepas, maka dia akan berpikir, berarti boleh melakukan kejahatan karena tidak ada hukum. Meskipun terkadang yang melakukan itu anak remaja. Ini lebih parah lagi. Ya, aku wajar melakukan ini. Kenapa? Karena aku masih remaja. Ya, wajar nakal. Padahal perlakuan yang dilakukan, kejahatan yang dilakukan, itu bukan level remaja. Sudah level orang-orang dewasa dan penjahat-penjahat kelas kakap. Membunuh orang, membacok orang. Itu kan perbuatan yang sangat kriminal dan sangat luar biasa. Iya. Nah, makanya melalui momen Ramadan ini dalam rangka peran Ramadan membentuk masyarakat madani, kita juga berharap adanya kepastian hukum terhadap para pelaku kriminal. Nah, kita jangan sampai kalah dengan orang-orang yang non-muslim atau mereka orang-orang kafir. Jelas hukumnya yang kita sampaikan berulang-ulang tadi. Ya, kalau pelaku korupsi, pelaku narkoba, maka jelas hukumannya mati, selesai. Untuk apa? Agar jera. Nah, meskipun dalam ranah hukum ini perlu dibahas secara bertahap, secara universal, sehingga hukumannya itu berjalan dengan tertib dan nyaman. Nah, tapi sekali lagi kita ingin mengajak dan mengangkat adalah kepastian hukum bagi para pelaku kriminal dan kejahatan. Nah, kenapa ini kita sampaikan? Karena sebuah masyarakat madani adalah sebuah masyarakat yang hidup damai. Kalau tadi orang-orang yang pergi melaksanakan sholat, memakmurkan masjid, saling berinfak, saling bersedekah, saling tolong menolong, itu kan luar biasa, menghadirkan ketenangan, kedamaian dalam masyarakat. Tetapi ketahuilah, ada orang-orang tertentu merusak itu semua. Ya, dia mencuri harta orang, dia membunuh orang, mengambil hak orang, menzalimi orang, mencemarkan nama baik orang. Nah, orang-orang seperti ini harus ditindaklanjuti. Kenapa? Mereka lah perusak kedamaian. Mereka lah perusak ketenangan. Mereka lah perusak daripada bentuk masyarakat madani. Jadi bahasa sederhananya apa? Kita menghargai terhadap para pelaku kebaikan. Tetapi harus ada tindakan yang tegas terhadap para pelaku kejahatan. Kenapa? Karena untuk menuju masyarakat madani. Orang mau ke masjid tidak merasa tenang. Kenapa? Ada pelaku kejahatan. Orang ingin berbisnis juga tidak tenang. Kenapa? Ada perampok, ada begal, ada preman. Nah, ini bagaimana kehadiran Ramadan. Kita juga mengajak semoga para penjahat-penjahat ini bisa bertobat. Setiap malamnya itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka yang mau bertobat dan bertobat dari segala kesalahan dan dosa-dosanya. Termasuk perampok tadi, begal, ya, penjahat. Sebesar apapun kejahatannya, masuk Ramadan berhentilah. Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketahuilah Anda dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai masuk Ramadan bertambah jahatnya. Keluar Ramadan bertambah jahat. Nah, ini hati-hati. Kalau Anda mati tiba-tiba udah selesai hidup Anda. Neraka telah menanti. Tapi ketika Anda bertaubat, surga menanti Anda. Nah, selanjutnya, bagaimana Ramadan mendidik kita untuk menuju masyarakat madani adalah masyarakat yang rajin beramal. Nah, ini mirip-mirip mungkin kalimatnya, itemnya mirip-mirip, tapi ini hanya penguatan dan peningkatan saja. Ketika semua orang dalam kehidupan bermasyarakat fokus kepada kebaikan, maka hidup itu akan begitu indah. Ya, siapapun kita, mulai dari orang yang paling kecil sampai orang yang paling besar, mulai yang berpangkat dan tidak berpangkat, rakyat biasa dengan rakyat yang punya pangkat, ketika mereka dari bangun tidurnya sampai tidur kembali hanya berorientasi kepada kebaikan dan beramal, maka itulah masyarakat madani. Coba perhatikan begitu kita keluar dari rumah kita sholat subuh, ya, kita perhatikan ada masyarakat yang menuju ke pasar untuk melakukan bisnis. Ada di antara saudara-saudara kita yang membersihkan jalan. Nah, ini pahalanya luar biasa.
berapa orang yang lewat di atas jalan tersebut melakukan kebaikan, maka ketahuilah mereka orang yang menyapu, orang yang membersihkan jalan, termasuk kontraktor yang membuat jalan yang bagus juga. Ini pahala semua. Begitu harmoninya kehidupan ini. Jadi semuanya itu mereka sadar akan tugasnya masing-masing, ya, melakukan tugas yang terbaik, penuh dengan kualitas yang terbaik, mereka saling menghargai. Disitulah harmoni kehidupan dimulai. Nah, para pendengar RRI Plus 1 semua dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata Ramadan mendidik kita menjadi pribadi-pribadi terbaik dan akan membentuk masyarakat madani lewat memperbanyak amal. Kemudian selanjutnya, bagaimana kehadiran Ramadan tersebut juga adalah membentuk masyarakat madani. Ramadan hadir untuk bagaimana kita meningkatkan persatuan ukhuwah kita. Masya Allah. Tengoklah saat kita sholat berjamaah, kita merasakan bagaimana kita memiliki ukhuwah, kebersamaan yang luar biasa. Bahkan hari ini di masjid-masjid ada buka bersama, ya. Bagaimana kita merasakan buka bersama, setelah berbuka puasa kita akan kemudian sholat kembali, ya, sholat maghrib bersama. Nah, ini hati-hati, jangan sampai merusak makna persatuan dalam berbuka puasa, tapi melakukan kemaksiatan dalam segi yang lain. Contoh, ya, mereka yang berbuka puasa nggak sholat maghribnya, yang menghabiskan semua makanan yang dipesan, ya, semua menu dihabiskan. Ternyata selesai dia buka bersama tersebut, selesai pula maghribnya. Nah, ini tolong diperhatikan. Silakan Anda buka puasa bersama, itu bukan sebuah kesalahan. Tetapi Anda harus memperhatikan waktu berbuka Anda dengan sholat maghrib itu sangat dekat. Jadi berbukalah dengan segelas air, berbukalah dengan satu korma atau satu biji kue yang itu Anda makan, dan makanan yang Anda makan, minuman yang Anda minum, sekitar 1-2 menit atau 5 menit. Selesai, Anda sholatlah maghrib. Karena itu kewajiban bagi Anda. Nah, kita menghimbau dan mengajak, ya, bagaimana masyarakat kita yang berpuasa, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, jangan sampai di satu sisi Anda ingin meningkatkan ukhuwah, persatuan dan kesatuan di bulan Ramadan dengan cara momen Ramadan dengan cara buka puasa bersama, tapi jangan lupa Anda punya kewajiban untuk melaksanakan kewajiban sholat maghrib. Nah, ini silakan bagaimana caranya ini. Apakah di kafe-kafe, ya, di kedai-kedai kopi, atau ya di mana saja Anda berbuka puasa, jangan lupa ketika Anda buka puasa bersama, jangan lupa Anda juga sholat maghrib berjamaah. Kalau tidak, maka ini sebuah hal yang sia-sia. Tujuannya untuk meningkatkan ukhuwah, tujuannya untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan, tapi mereka melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persatuan dan ukhuwah dengan melupakan Allah adalah persatuan dan ukhuwah yang salah. Tapi persatuan dan ukhuwah yang benar adalah mereka yang tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirnya Ramadan, bagaimana diajarkan kita untuk bersatu. Perhatikan lidi. Lidi kalau satu mungkin hanya sedikit pekerjaan yang bisa kita lakukan. Tapi ketika lidi itu dikumpulkan, maka akan jadi sapu. Akan jadi sebuah benda yang sangat bermanfaat untuk menyelesaikan urusan orang banyak. Begitu pula dengan hal-hal yang lainnya. Maka kita berharap, mengajak dan menghimbau, jadikan momen Ramadan ini adalah momen memperkuat, mempererat ukhuwah kita, persatuan dan kesatuan kita. Jangan sampai seperti digambarkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, umat Islam di akhir zaman itu banyak, tapi mereka itu bagaikan makanan di atas meja makan. Mereka disantap dan dimakan sehingga mereka lenyap begitu saja. Kenapa ini bisa terjadi? Karena mereka terlalu cinta dunia dan takut mati. Nah, ini kondisi yang digambarkan Rasulullah itu di akhir zaman. Umat Islam itu banyak, tapi nggak ada punya bobot. Mereka seperti buih di lautan. Kenapa? Karena nggak ada persatuan. Nggak ada kesatuan dan ukhuwah tadi. Maka momen Ramadan ini mengajarkan kita, mendidik kita untuk menjaga ukhuwah dan persatuan ini. Karena sesungguhnya masyarakat madani itu terlihat dari masyarakat yang berukhuwah, yang menjaga persatuan dan kesatuannya. Jangan sampai dibalik. Kalau
dalam kehidupan bermasyarakat itu terjadinya ya cekcok, perkelahian, ya terjadinya berbagai macam kerusakan. Nah ini bukan masyarakat madani, nah, tapi ini adalah masyarakat yang rusak. Maka mudah-mudahan dengan momen Ramadan ini akan kita rasakan bagaimana masyarakat yang kita harapkan adalah masyarakat yang madani, itulah bangsa yang madani, itu adalah masyarakat yang bersatu. Tentunya ini diawali dan dimulai dari keluarga. Masya Allah. Maka Ramadan hadir juga untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kita senang dan bahagia melihat suami istri beserta anak-anaknya, mereka berangkat ke masjid, salat, kemudian berbuka puasa bersama, kemudian membaca Al-Quran, mendengar taujih-taujih kajian di bulan suci Ramadan. Kemudian nanti mereka pulang bersama-sama. Kemudian mereka bahkan di 10 terakhir keluarganya diajak ke masjid. Nah ini sebuah sarana yang luar biasa, yang ini tidak ada di luar Ramadan. Masya Allah. Bahkan di luar Ramadan itu orang rata-rata datang ke masjid itu mungkin setelah sholat subuh atau saat sholat subuh. Tapi di dalam bulan Ramadan mereka bersama keluarga hadir ke masjid bahkan sebelum sholat subuh itu sendiri. Setelah mereka makan sahur, mereka berangkat ke masjid. Bahkan di 10 terakhir kita melihat di masjid-masjid itu membludak masyarakatnya. Membludak ngapain? Mengejar Lailatul Qadar. Ini juga hati-hati. Jangan sampai di 10 terakhir berangkat menuju ke tempat-tempat yang tidak bermanfaat. Nah ini hati-hati sekali. Karena Ramadan datang hanya setahun sekali kepada kita, yang Allah jumpakan kita dengan Ramadan. Maka manfaat ini kesempatan untuk mendidik keluarga kita. Ya, mendidik keluarga kita agar mereka dekat dengan Rabb-nya. Nah ini sebuah persatuan ukhuwah dan ukhuwah yang dimulai dari sebuah keluarga. Maka akhirnya lahirlah lorong yang penuh dengan ukhuwah dan persatuan. Dari lorong-lorong yang penuh dengan ukhuwah dan persatuan ini akhirnya lahir sebuah masyarakat yang menjaga ukhuwah dan persatuan. Maka dari masyarakat inilah akhirnya lahir sebuah bangsa yang madani, bangsa yang ukhuwah serta persatuan dan kesatuannya terjaga dengan baik. Para pendengar RRI Pro 1 Semua dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, semoga kehadiran Ramadan akan membentuk masyarakat yang madani, masyarakat yang berperadaban, bahagia di dunia, dan insya Allah masuk surga di akhirat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.